Program ini juga dilaksanakan secara kolaboratif dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala administrasi sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Dan Ibu hadirin yang berbahagia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan berkeadilan di setiap satuan pendidikan. Hal ini tentunya membutuhkan kepemimpinan di sekolah yang memiliki visi dan integritas tinggi. Sebagai wujud nyata dukungan, Kemendikdasmen menerbitkan kebijakan program kepemimpinan sekolah yang dirancang untuk menyiapkan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta menguatkan dan mengembangkan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala tenaga kependidikan serta tenaga kependidikan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program kepemimpinan sekolah, berikut marilah kita ikuti bersama laporan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Kami mohon perkenan Ibu Nunu Suryani. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti, Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Syaifudian, Ibu Sekjen Kemendikdasmen, Ibu Soeharti, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Atif Latiful Hayat dan Bapak Fajar Saul Haq, Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Utama, Ibu Hajah Imas Sukmariah, terima kasih Bu. Kemudian Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Bapak Bupati Lahat, Bapak Haji Ursah Sarnubi, terima kasih sekaligus mengucapkan selamat Pak atas terpilihnya Bapak sebagai Ketua Umum APKASI periode 2025-2030. Kemudian Ketua Harian APKASI Bupati Bandung, Bapak Dadang Supriyatna, terima kasih Pak Dadang. Juga kami ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Ketua Harian APKASI periode 2025-2030. Kemudian Dewan Pembina APKASI Bapak Dr. Andes Sokhiatul Lauli, terima kasih Pak. Kemudian para staf khusus Menteri dan staf ahli Menteri dan juga para pejabat tinggi media, para dirjen, kepala badan, kemudian juga para pejabat eselon 2 atau pratama di lingkungan Kemendikdasmen, kemudian dari Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB atau yang mewakili Pak Aba mungkin belum hadir hingga saat ini. Kemudian juga Ibu dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang hadir secara luring maupun daring, dan Ibu Bapak Kepala UPT di lingkungan Kemendikdasmen yang hadir secara luring maupun daring, dan tentu Ibu dan Bapak perwakilan dari organisasi profesi dan mitra atau lembaga penyelenggara pelatihan, dan wabil khusus kepada semua yang hadir, Bapak Ibu pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, baik yang hadir secara luring maupun daring melalui kanal YouTube Kemendikdasmen. Pertama, puji syukur mari bersama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena bisa mempertemukan kita semua dengan penuh semangat kolaborasi dalam agenda peluncuran program kepemimpinan sekolah. Saya mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, juga kelancaran dalam menjalankan amanah sebagai pembawa perubahan bagi pendidikan dan anak-anak kita. Pak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya ingin melaporkan terkait dengan program kepemimpinan sekolah yang sekarang sedang akan diluncurkan bersama-sama pada kesempatan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap kebijakan, salah satunya adalah program kepemimpinan sekolah ini, disusun tentunya tidak berdiri sendiri. Program kepemimpinan sekolah ini disusun dengan merujuk pada berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum dan kebijakan nasional di bidang pendidikan. Setidaknya ada 9 regulasi utama yang menjadi acuan program ini.
Salah satunya tentang Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dengan dasar kebijakan yang kuat inilah program kepemimpinan sekolah dibangun agar berjalan sejalan dengan sistem yang ada, sekaligus memberi ruang untuk peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan peran para pemimpin di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sudah menyusun desain kepemimpinan sekolah sedemikian rupa, seperti yang tampak pada layar, bahwa desain program kepemimpinan sekolah kali ini disusun secara menyeluruh dan komprehensif, terintegrasi dengan fokus pada 3 kelompok sasaran utama, yaitu kepala sekolah, baik penyiapan calon kepala sekolah maupun penguatan kepala sekolahnya, pengawas sekolah, baik penyiapan bakal calon pengawasnya hingga peningkatan kompetensi atau penguatannya, serta tenaga kependidikan, baik penyiapan maupun penguatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri yang saya banggakan, apakah itu program kepemimpinan sekolah, gitu ya Bapak Ibu? Jadi apa yang membedakan dengan program sebelumnya? Kepemimpinan sekolah adalah program yang mengarahkan dan mengelola ekosistem sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Melalui program kepemimpinan sekolah ini, kami berupaya menyiapkan pemimpin-pemimpin pendidikan yang kuat dan siap menghadapi tantangan zaman. Program ini dirancang untuk 3 hal utama, yaitu menyiapkan calon kepala sekolah, menyiapkan calon pengawas sekolah, dan menguatkan serta mengembangkan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala tenaga kependidikan, serta tenaga kependidikan lainnya. Mengapa program ini penting, Bapak Ibu yang saya hormati? Karena berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Bahkan kepemimpinan yang baik berdampak langsung pada hasil belajar murid. Salah satunya ditunjukkan dalam penelitian Lakewood tahun 2020. Sehingga jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan, kita tidak bisa mengabaikan peran penting dari para pemimpin di setiap satuan pendidikan. Sedangkan komponen program ini meliputi pelatihan bakal calon kepala sekolah, pelatihan bakal calon pengawas sekolah, penguatan pengembangan kompetensi kepala sekolah, penguatan dan pengembangan kompetensi pengawas sekolah, serta penguatan dan pengembangan kepala tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sedangkan sasaran program kepemimpinan kepala sekolah ini mencakup guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta kepala tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Kemendikdasmen telah menyediakan sistem informasi manajemen berbasis digital. Aplikasi ini bernama SIM KSPSTK atau lengkapnya Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Aplikasi ini bisa diakses melalui platform Rumah Pendidikan pada layanan Ruang GTK. Dengan sistem ini, pengelolaan data, proses seleksi, pelatihan, hingga pemantauan pengembangan karir bisa dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Pak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan program kepemimpinan sekolah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara, pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pelatihan atau LPP, dan penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Program ini juga dilaksanakan secara kolaboratif dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala administrasi sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa keberhasilan program kepemimpinan sekolah ini sangat tergantung pada sinergi lintas peran dan lintas lembaga, mulai dari pusat hingga ke sekolah-sekolah. Pak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan saya terkait dengan program kepemimpinan sekolah yang dirancang sebagai salah satu ikhtiar bersama untuk memperkuat kepemimpinan pembelajaran di satuan pendidikan.
ini boleh dibocorkan ya Bu ya? Boleh kan? Kami sudah bicara dengan Pak Kepala BKN untuk guru-guru yang sudah pernah ikut pendidikan D4 atau S1. Tapi waktu itu ijazahnya tidak bisa untuk kenaikan pangkat. Sekarang tinggal melaporkan saja, nanti bisa diakui sebagai bagian dari kenaikan pangkat. Kami sudah bicara dengan Prof. Yudan terkait dengan itu, termasuk nanti juga akan ada peraturan baru menyangkut pengawas sekolah. Yang selama ini namanya diganti pendamping, nanti kita kembalikan namanya menjadi pengawas. Yang disampaikan oleh Ibu Hetifah juga. Tapi pengawas ini bukan malaikat ya, bukan malaikat. Jadi nanti pengawas jabatan profesi pengawas itu, ini yang pengawas kayaknya langsung syukuran ini. Sehingga nanti kita akan kembalikan pengawas sebagai profesi. Gitu. Dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya meluncurkan program kepemimpinan sekolah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.